dimulai, kami persilahkan Pak Dekan untuk memberikan arahan pada kegiatan ini. Monggo Pak Dekan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu WD2, Pak Widi ada yang hadir, Bu? Tidak? Pak Widi, yang terhormat Bapak Ibu Kajur, Sekretaris Jurusan, Pak Rodi atau Kaleb yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu Kabak, Kasubag, dan semua tendik yang hadir, dan juga yang terhormat narasumber dari Ilyas Afshah Institute Online Training. Marilah kita bersama-sama pagi ini untuk memanjatkan puji syukur bahwa kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama untuk mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Ibu WD2 terkait dengan becoming effective leader. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada yang hadir untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Ibu, Bapak sekalian, rasanya pada waktu yang lalu Bu WD2 juga sudah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka capacity building, yaitu untuk meningkatkan motivasi kinerja kita di MIPA ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan saat itu bagaimana meningkatkan motivasi. Nah, untuk hari ini Ibu WD2 dalam rangka meningkatkan capacity building di MIPA ini telah menghadirkan Pak narasumber dari Ilyas Afshah Institute dengan tema Becoming Effective Leader. Tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian ya, mengambil tema ini tidak lain untuk mendapatkan pencerahan bahwa kita semua yang hadir ini, mulai dari saya sebagai pimpinan fakultas bersama Bu WD, kemudian ada dari Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kalab yang hadir sebagai pimpinan di level jurusan, itu lalu hadir Bu Kabak, Pak Bu Kasubag, ini juga pimpinan di tingkat di fakultas, dan juga Bapak Ibu Tendik yang hadir ini pun juga sebagai leader, pimpinan untuk dirinya sendiri dalam rangka mengabdikan pekerja di FMIPA ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ini khususnya kepada Pak dari narasumber, Pak Ilyas Afshah Institute, yang nanti mohon bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana menjadi leader yang efektif, pemimpin yang efektif. Ibu Bapak sekalian mungkin sudah sering membaca dari berbagai referensi untuk menjadi leader atau pimpinan yang efektif itu seperti mana, seperti apa. Banyak sekali di sana masing-masing narasumber akan memberikan pencerahan. Ya. Tip untuk menjadi leader yang efektif itu bermacam-macam, berbeda-beda dari narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dari Ilyas Afshah ini spesifik, ya, cocok dengan kegiatan kita sehari-hari. Minimal kalau kita melihat dari pimpinan yang efektif, ya, efektif itu kalau kita definisikan secara sederhana, ya, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa kita capai dengan sumber daya yang minimal.
Ya, tentu sesuai dengan perencanaan yang telah kita rencanakan. Setiap tahun, awal tahun, kita sudah merencanakan berbagai program dan kegiatan. Di akhir tahun, hasil dari perencanaan itu kita ukur, kita evaluasi sejauh mana. Nah, capaian itu bergantung pada proses. Proses ini bergantung dari kepemimpinan kita di unit masing-masing. Oleh karena itu, yang menjadi pokok supaya kita menjadi efektif, maka kita harus tahu persis. Sebentar, habis baterainya sebentar. Jadi kata kunci dari efektif di sini Bapak Ibu semua ini harus memahami tentang visi misi kita. Visi misi fakultas, visi misi di jurusan atau prodi, ya, visi misi untuk diri kita masing-masing setiap hari itu visi kita untuk bekerja di UNES itu apa. Nah inilah baru untuk mencapai visi itu kita manage melalui masing-masing diri kita. Nah, jadi kembalinya adalah ke kita yang akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu dengan sumber daya yang minimal. Ini yang kita anggap sebagai suatu kesuksesan dari Bapak Ibu memimpin secara efektif. Untuk lebih jelasnya, mohon nanti dari narasumber bisa memberikan pencerahan kita semua, ya, baik yang di level dari pimpinan fakultas, jurusan, sampai di tendik, ya, ini mendapatkan pencerahan supaya bisa bekerja efektif, menjadi pimpinan yang efektif, sehingga hasil kinerja kita bisa mencapai optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ilyas Afsah Institut dan juga Bu WD2 yang telah memprakarsai kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan yang telah memberikan arahan pada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya infokan bahwa undangan ini bertepatan dengan berbagai acara, yaitu seminar tentang penelitian pengabdian dan BIMTEK kurikulum yang ada di Gedung H, sehingga Bapak Kajur dan pengelola jurusan lain yang belum bergabung mungkin karena bertepatan dengan waktu itu sudah banyak yang izin. Ya, nggak apa-apa, semoga semuanya tetap berjalan lancar di acara-acara tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Bapak Ilyas Afsah. Ya, monggo Pak, kami persilahkan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai sesi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Sugianto, yang kami hormati, Kabak, Kasubag, Ketua Jurusan, Kaprodi, semua Bapak Ibu Pendik dari UNES. Izinkan saya, Ilyas Afsah, hari ini menyampaikan materi. Jadi pagi hari ini kita akan lebih ke acara sharing, diskusi sama-sama tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang efektif. Setiap manusia itu memiliki sumber daya terbaiknya. Jadi setiap manusia memiliki sumber daya terbaik, dan menekankan ulang seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa setiap kita akan mendapatkan momen-momen terbaik dalam hidup ini, bagaimana kita mencapai outcome ketika kita di UNES, Universitas Negeri Semarang, dengan jabatan, tanggung jawab, bagaimana kita mencapai outcome yang kita inginkan. Dan bagaimana kita menggunakan sumber daya terbaik kita. Diikuti dengan rencana terbaik, setiap rencana kita lakukan, kemudian kita evaluasi, kita ukur bagaimana prosesnya. Plus
hal itu disinergikan dengan visi misi dari fakultas, jurusan, prodi, dan masing-masing personal setiap kita. Intinya, ketika kita berbicara tentang pemimpin, maka tidak lepas bahwa kita akan berbicara tentang manusia, yaitu manusia. Kenapa kita berbicara tentang manusia? Karena manusia merupakan pilar utama dalam setiap kegiatan kita. Sebagaimana pada hari ini kita berkumpul di sini di Zoom meeting, saya yakin Bapak Ibu per hari ini sudah sangat familiar dengan berbagai macam kegiatan online kita, apalagi dengan adanya COVID-19 pandemi ini membuat kita terhubung secara online dengan lebih mudahnya. Oke, Bapak Ibu, ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkan saya, Ilyas Samso, memperkenalkan diri. Nama saya Ilyas Samso, saya di training, coaching, mentoring, kita berafiliasi di NCA, NLP Coach Association, jadi kita coaching berbasis NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian kita pengembangan diri berbasis NLP, Neuro Linguistic Programming. Neuro itu adalah otak, neuro adalah jiwa atau saraf, linguistik bahasa, programming bagaimana kita melakukan prosedur pemrograman diri kita untuk mencapai outcome kita melalui pemilihan kata, melalui jiwa, melalui pikiran-pikiran kita. Kita juga aktif di Asosiasi IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Kemudian kita juga aktif di dunia internet marketing, ada writing, dan kita berbagi sharing di dunia pengembangan diri. Mulai ke perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, keagamaan, badan kepegawaian, dinas kesehatan, teman-teman yang bergerak di bidang retail. Alhamdulillah kita sharing berbagi di banyak tempat. Dan pagi hari ini pencerahan itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, dan pada pagi hari ini saya mempertajam aja apa yang sudah ada dalam diri kita. Karena apa yang kami sampaikan sebetulnya adalah memicu apa-apa yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada pagi hari ini saya mengawali dengan WIFEL. WIFEL adalah bagaimana cara kita bisa connect dengan orang lain. Jadi misalkan kita sebagai seorang pemimpin, memiliki tim, memiliki anak buah kita dapat memulai aktivitas meeting harian kita bisa pada pagi hari sebelum kita aktivitas, kita mengadakan meeting kecil, kita mulai dengan WIFEL. WIFEL ada 3 topik utama ketika kita menyapa tim kita yang bergabung dengan kita. Yang pertama adalah perasaan kita saat ini. Jadi sebelum kita memulai sebuah meeting harian, kita memulai mengungkapkan perasaan kita kepada tim kita. Sebagai contoh, perasaan saya saat ini sangat bahagia karena bisa ketemu dengan Bapak Ibu dari Universitas Negeri Semarang, orang-orang hebat, para pendidik yang luar biasa. Nah, itu cara kita mengungkapkan perasaan kita. Mengungkapkan perasaan membuat kita bisa connect atau nyambung dengan orang lain. Setelah kita ungkapkan perasaan kita, oke teman-teman, ketika menyampaikan perasaan ini secara emosional, bagaimana kita nyambung dengan orang lain. Bisa jadi kita menyampaikan perasaan yang gembira, perasaan sedih, atau apapun ya. Tujuannya apa? Bagaimana kita terkonek, terhubung dengan orang lain. Setelah kita menyampaikan perasaan kita sampaikan sebuah kabar gembira. Kabar gembira bisa jadi kabar gembira dari diri kita sendiri atau kabar gembira dengan capaian dari organisasi kita. Misalkan bulan ini kita mencapai X, bulan ini kita menyelesaikan akreditasi apa, bulan ini kita mencapai apa. Kita sampaikan kabar gembira. Intinya apa? Progres yang sudah kita dapatkan itu kita sampaikan kepada tim. Nah, progres yang baik itu menjadi penguat kita untuk lebih percaya diri dalam meraih outcome atau tujuan yang sudah kita tetapkan.
Setelah kita menyampaikan kabar-kabar gembira, kita bisa melanjutkan dengan harapan yang akan datang. Jadi setiap pimpinan itu dapat menyampaikan harapan kepada tim di bawahnya. Harapan yang akan datang saya menginginkan, harapan yang akan datang kami menginginkan. Nah, kalau saat ini kami berharap dengan sesi sharing seperti ini, Bapak Ibu mendapat pencerahan, mendapat inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih efektif sebagai seorang leader. Kita tahu setiap kita adalah pemimpin. Karena setiap kita adalah pemimpin, maka kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi opening kita setiap kita memulai rapat, memulai pagi hari, kita mulai dengan WIFLE. What I feel like expression. Ungkapkan dengan perasaan, kabar gembira, dan harapan yang akan datang. Pentingnya kita mengungkapkan perasaan kita, karena kita tahu bahwa setiap kita ketemu dengan orang lain, tidak semua orang itu peka dengan namanya kecerdasan emosional. Di sini dibutuhkan bagaimana sih kita mengelola kecerdasan emosional ketika bertemu dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu, itu adalah WIFLE bagaimana kita memulai hari-hari kita. Dengan adanya WIFLE, misalkan di satu tim, satu orang memiliki 5 anggota, maka satu orang bisa menyampaikan WIFLE-nya 1 menit. Jadi ketika 1 menit satu orang, maka 5 menit masing-masing orang sudah menyampaikan bagaimana perasaannya. Bisa jadi ketika orang sedang sedih, gundah gulana, sedang tertekan, atau apapun itu terungkapkan di sana. Kemudian, masing-masing orang menyampaikan kabar gembira. Setelah kabar gembira, masing-masing orang bisa menyampaikan kira-kira harapan yang akan datang dari masing-masing orang akan seperti apa. Itu Bapak Ibu. Jadi, tentang WIFLE ini kita lanjutkan dengan coaching growth mindset. Oke. Menjadi seorang pemimpin yang efektif, setelah kita connect dengan tim kita, dengan kalau orang bilang anak buah, lebih tepatnya setelah tim kita, pasangan kita. Nah, kita akan mulai dengan namanya growth mindset, yaitu mindset yang bertumbuh. Dan alhamdulillah di setiap kesempatan saat ini banyak organisasi sudah mulai mengembangkan bagaimana mindset, pola pikir, pola action, pola tindakan yang bertumbuh. Dimulai dari goal, results, kemudian outcome, tantangannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai pagi ini sesi sharing kita akan lebih banyak diskusi, sharing, tanya jawab, dan bermain. Nah, Bapak Ibu apabila nanti sesi materi ingin bertanya, kita akan membuka pertanyaan melalui chatting ya. Jadi ada pertanyaan bisa kita ulas di chatting. Nanti yang ingin menyampaikan pendapat boleh chatting dulu, maka kita akan approve, bisa kita buka mikrofonnya. Bapak Ibu, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang awalnya dari bawah, bisa sampai ke puncak, adalah orang-orang yang melakukan terbaik. Dan orang-orang yang melakukan terbaik, itu adalah orang-orang yang do A. Do A, melakukan yang terbaik. Nah, orang-orang yang do A, melakukan yang terbaik ini, bisa dilihat mulai dari pola pikirnya, pola tindakannya. Bisa jadi ketika orang do A, tidak semua orang mensupport orang itu. Nah, karena kita orang Indonesia, do A ini kita bacanya adalah doa. Maka Bapak Ibu, izinkan saya pada pagi hari ini mengajak Bapak Ibu semua untuk mengawali dengan berdoa dahulu. Kita heningkan waktu sejenak, barang 1 atau 2 menit untuk kita berdoa. Berharap bahwa pertemuan kita pada pagi hari membawa berkah bagi kita semua. Oke, sebelumnya kita akan berdoa 1, 2, 3 menit. Oke, Bapak Ibu,
Kami persilahkan dengan doa terbaik untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas doanya. Kita akan melanjutkan kembali tentang permainan kita, tentang sharing kita pada pagi hari ini. Kita sudah berdoa. Bapak Ibu, untuk memulainya pagi hari ini kita akan open namanya dengan open our M. Open our M. M itu apa? Setiap orang memiliki pengalaman, pendidikan, kejadian-kejadian yang luar biasa masing-masing orang. Dan ketika kami mengatakan M, setiap orang itu memiliki gambar atau peta internal yang berbeda-beda di dalam dirinya. Ketika orang mengatakan M, boleh jadi M itu mewakili kalau orang-orang yang pikirannya adalah duit, maka yang muncul adalah money. Nah, ketika orang-orang pola pikirnya adalah tentang main-main, maka yang muncul main-main. Bisa tentang makan, motivasi, atau apapun lah. Nah, pada pagi hari ini, M ini kita mewakili apa? Sebuah momen, Bapak Ibu. Momen itu apa? Momen adalah bagaimana kita menemukan sebuah aha dalam hidup kita. Jadi sebuah aha itu kalau kita sebut momen. Momen adalah apa yang membuat hidup kita itu bisa mengubah seseorang dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan setiap orang akan menemukan momen itu berbeda-beda. Boleh jadi momen seseorang bisa berubah hidupnya, tergerak. Itu karena membaca satu artikel di buku, membaca satu tulisan, mendengarkan satu motivasi, atau ada satu kejadian khusus. Bahkan ada orang-orang tertentu yang momennya didapat ketika dia dihina, dimaki, dicaci, dia bersemangat. Tapi ada juga orang-orang yang menemukan momennya itu ketika disupport oleh orang lain. Nah, pagi hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu atau kita semua akan menemukan momennya di slide yang mana. Apakah di slide pembukaan ini, atau di slide tengah, atau mungkin di slide yang akan datang, atau mungkin setelah sesi kita selesai. Jadi kita akan menemukan momen itu di mana Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan tentang Open Hour M ini, ada baiknya kalau kita lanjutkan bahwa kita tahu bahwa ketika seseorang ingin belajar, ingin menjadi efektif, saya melakukan riset ke berbagai tempat, ke berbagai training pelatihan. Jadi orang-orang yang mampu melampaui sesuatu yang luar biasa, yang tak terbatas, itu mereka memulainya dengan satu hal, yang disebut dengan happy atau bahagia. Nah, ketika seseorang memulai hidupnya dengan happy atau bahagia, maka melakukan sesuatu itu menjadi sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih kita itu bisa menemukan momen bahagia atau senang dalam hidup ini? Jadi, untuk bahagia itu semua bergantung kepada ukuran kita atau standar kita. Jadi happy ini, kalau kita tarik, untuk happy semua bergantung kepada standar kita. Tinggal standar kita yang kita pakai itu apa sih? Ada orang-orang yang standar bahagianya itu sangat sederhana. Contohnya apa? Ketika saya bangun tidur, membuka mata, menarik nafas, mengembuskan nafas, saya happy, saya bahagia. Nah, ketika orang sudah bahagia, pagi hari bahagia, maka dalam satu hari, hari-harinya akan terasa nikmat. Tentu akan berbeda ketika kita memulai hari itu dengan rasa kesal, rasa tidak nyaman. Maka ketika bangun tidur, kita mengucap doa, Alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ini aku bangun dalam kondisi yang segar dan bugar. Be happy. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk
melakukan brain gym atau senam otak. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan brain gym atau senam otak. Oke, Bapak Ibu, silahkan kita mulai dulu dengan tangan kiri diangkat seperti ini. Tangan kiri untuk huruf V. Tangan kanan tembak. Ya, kanan. Seperti ini. Yuk kita putar. V, tembak. Ya, seperti ini. Yuk, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, sama-sama kita ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan brain gym atau senam otak. Oke, kita lakukan, kita ulangi sekali lagi. Kita akan melakukan brain gym. Yuk. Kiri fokus, kanan tembak, putar kanan, kiri, kanan, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Itu adalah untuk brain gym kita. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan saklar otak. Saklar otak manusia, ketika kita on-kan, maka kita bisa menjadi fokus luar biasa. Oke, untuk fokus, tangan kanan seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Seperti huruf V, kemudian sentuh tulang leher yang di sini. Ini tulang leher kita. Setelah sentuh tulang lehernya, agak turun ke bawah sedikit. Nah, kita pijat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan melakukan pijat saklar otak seperti ini, maka itu akan membuat saklar otak kita menjadi aktif dan kita siap untuk beraktivitas. Kita akan lanjutkan lagi sebelum materi, yaitu tentang gerakan silang. Kiri jempol, kanan kelingking. Kita ganti Bapak Ibu. Kanan jempol, kiri kelingking. Jempol, kelingking, jempol, kelingking. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah jempol kelingking. Filosofinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, kita happy. Kemudian kita sudah mengaktifkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka kita akan mencapai satu momen di mana kita mendapatkan jempol, melakukan yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi kita perlu ingat bahwa pemimpin yang hebat, orang-orang hebat, walaupun dia punya jempol, pemimpin masih manusia. Bahwa manusia punya kelebihan juga punya kekurangan. Dan ingat, sehebat apapun jempol, ketika bertemu dengan kelingking, maka jempol akan kalah. Jadi ketika kita sudah menjadi orang-orang hebat, tetaplah rendah hati, sederhana. Supaya apa? Karena kita tahu setiap kita itu punya kelemahan. Dan ketika kelemahan itu dibongkar atau dimunculkan, habis sudah semua prestasi kita. Jempol kelingking. Next, kita akan lakukan untuk brain gym berikutnya. Kita akan berhitung dari 5 ke angka 1. Dengan sambil melakukan brain gym Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Artinya apa? Filosofinya adalah ketika kita sebagai pemimpin, kita sudah membuat rencana, sudah membuat planning, kita pun wajib berhitung. Berhitung secara cermat. Kelebihannya apa, kelemahannya apa. Jadi kita butuh orang-orang yang action di lapangan, yang tidak menunda-nunda, tapi kita juga butuh orang-orang yang berpikir secara kritis. Ketika kita melakukan hal ini, apakah resiko apa yang akan kita dapatkan? Tantangan apa yang akan kita temui di lapangan ketika kita melakukan ini? Teknik ini, kelemahannya di bidang apa? Lalu bagaimana kita menanggulanginya?
Jadi antara action, gas, dan remnya itu seimbang. Ada tipikal orang-orang yang sebagai seorang pemimpin, seorang leader, itu gasnya luar biasa. Nah, orang-orang dengan tipikal gas, action, itu butuh tim yang memiliki rem. Rem dalam arti apa? Untuk melihat, jangan sampai tindakan action ini menjadi sembrono. Maka di sini kita butuh satu namanya matematika untuk berhitung. Jadi kita memiliki plan A, plan B, plan C, plan D. Dalam satu literatur yang saya baca, ada perusahaan di Belanda itu yang membuat SOP, standar operating prosedurnya, itu sangat detail. Dari A sampai Z. Bahkan sang pemilik perusahaan itu membuat satu SOP, mengatakan bahwa yuk kita buat SOP ini sangat detail dari A sampai Z. Kalau bisa, SOP ini bisa berlaku sampai 100 tahun. Jadi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu oleh foundernya sudah dibuatkan SOP ditulis. Jadi ketika ada masalah ini, mereka tinggal buka buku. Oh, standar operating prosedurnya ketika terjadi ini melakukan ini. Ketika terjadi ini melakukan ini. Itulah luar biasanya standar operating prosedur. Apa? Hitung-hitungan yang matang, hitung-hitungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu tentang materi kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya apa? Manusia ibarat kalau kita melihat roda kehidupan kan ada saat kita naik, ada saat kita untuk turun, kapan naik, kapan turun, kapan di atas, kadang di bawah. Maka kita perlu menyadari bahwa ada memang ketika kita ingin. Oke, Pak Agus silakan. Sebelum kita lanjutkan, yang ingin bertanya kita akan kembali ke slide. Silakan. Oke, Bapak Ibu, yang ingin bertanya silahkan. Jadi saya melihat ada Pak Gus yang raise hand. Kalau Pak Gus, yang mana Pak Gus? Apabila tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan lagi sebentar. Oke. Lanjut Bapak Ibu ke materi. Bapak Ibu, untuk mempermudah kita ada chatting. Jadi ada pertanyaan, monggo disampaikan di chatting atau mau sharing apa. Monggo kita lebih arahnya ke arah diskusi aja, sharing sama-sama. Biar tidak menjadi komunikasi satu arah sambil saya menyampaikan materinya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita sudah memulainya, bagaimana kita memulai dengan berdoa, membuka momen yang terbaik kita seperti apa, kita bahagia, kita fokus, kita memberikan yang terbaik, kita mempunyai perhitungan-perhitungan yang cermat, kita tahu ada pasang surutnya, ada saat kita naik, ada saat kita turun, maka kita menyiapkan planning-planning yang bisa kita eksekusi selengkap mungkin. Nah, kalau kita sudah melakukan semua ini, kita tinggal goping. Goping adalah istilah saya, kita bisa action sama-sama dengan tim kita. Yuk, ready, 1, 2, 3, jalan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah ping di sini, harapannya apa? Harapannya adalah kita menjadi connectedness, terhubung dengan audiens kita. Jadi, bagaimana sih kita bisa terhubung dengan audiens kita? Terhubung secara fisik dan terhubung secara mental. Para leader yang hebat, ketika dia tidak hadir di tempat, ketidakhadirnya itu hadir secara mental. Bagaimana? Timnya melakukan pekerjaan yang terbaik, bahwa seolah-olah dia sedang ditunggui oleh pimpinannya di situ. Jadi walaupun pimpinan tidak hadir secara fisik, dia bisa merasakan kepedulian dari pemimpinnya. Maka dia akan memberikan yang terbaik.
Oke, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya mengambil satu data riset dari global survei Google yang dilakukan oleh Asosiasi Motivator Internasional, bahwa di tahun 2015 itu melakukan search di Google, kata-kata yang paling banyak dicari orang itu di riset secara online. Kita tahu bahwa saat ini kehidupan kita tidak bisa lepas dari dunia online, Bapak Ibu. Kita tahu ketika pandemi COVID-19 bagaimana kita terbiasa mulai terhubung secara online, pertemuan, meeting dengan Zoom, tidak harus tatap muka secara langsung. Jadi Zoom, titik poinnya ketika ada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika dari tim International Motivation itu melakukan riset, kata kunci sukses di tahun 2015 itu pencariannya secara internasional itu 292 juta. Dari anggap misalkan kita berasumsi bahwa manusia 6 miliar, ini 292 juta. Jadi tidak ada 10%, tidak ada 1 miliar pencarian untuk kata sukses. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan uang, money, duit, fulus, itu pencariannya luar biasa, Bapak Ibu. 942 juta, hampir 1 miliar pencarian. Nah, kekuasaan atau power itu naik di atas uang, sejumlah 945 juta. Jadi orang-orang antara sukses atau ingin memiliki kekuasaan, orang-orang lebih banyak mencari bagaimana memiliki power atau memiliki kekuasaan. Dilanjutkan setelah power adalah kita cari, kita bandingkan dengan kata populer. Nah, kira-kira untuk populer itu berapa? Populer di atasnya power, kekuasaan, kekuatan. Populer menduduki ranking hampir 1 miliar, 995 juta. Jadi orang-orang ingin terkenal. Terkenal seperti apa? Dikenal banyak orang. Jadi bagaimana sih cara kita itu bisa populer? 999 juta. Dan hasil pencarian tertinggi dibandingkan dengan kata-kata sukses, duit, kekuatan, kekuasaan, terkenal, dengan change, perubahan atau berubah. Itu levelnya tertinggi adalah perubahan. Sejumlah berapa? Hampir 1 miliar 60 juta. Dan ternyata riset ini masih relevan. Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 70-an, ada seorang praktisi mind programming yang sangat terkenal, Dr. Richard Bandler, itu waktu itu masih mahasiswa, melakukan riset. Apa sih yang paling dicari oleh manusia? Jadi karena ini hubungannya dengan manusia, maka Richard Bandler itu mencari kira-kira apa sih yang paling dicari oleh manusia. Ini tahun 1970-an lah. Apa sih sebetulnya yang paling dicari oleh manusia? Dan ternyata beliau menemukan yang paling dicari manusia adalah berubah atau perubahan. Perubahan dari tidak baik menjadi baik. Perubahan dari sakit menuju sembuh. Perubahan dari single memiliki pasangan. Perubahan dari pasangan ingin punya anak, ingin punya cucu, ingin punya kendaraan, ingin punya perusahaan. Banyak sekali. Intinya satu kata, change. Berubah atau perubahan. Nah, setelah menemukan hal ini, maka Richard Bandler pun mencari siapa sih orang di dunia yang mampu memberikan perubahan cepat. Jadi dicari, siapa sih orang yang paling hebat untuk melakukan perubahan dengan sangat cepat. Nah, waktu itu
Richard Bandler menemukan bahwa orang-orang yang mampu melakukan perubahan dengan sangat cepat itu adalah terapis. Jadi mencari terapis. Terapis apa? Nah, terapis itu ternyata dari para terapis ini orang-orang yang mampu melakukan perubahan cepat. Nah, ketika melakukan riset, mencari ini, beliau memperhatikan antara terapis A, B, C, D, banyak yang diperhatikan. Ada yang kadang berhasil, kadang gagal. Ada yang selalu berhasil terus. Maka Richard Bandler mengkhususkan risetnya itu pada orang-orang yang selalu berhasil. Jadi terapis yang selalu memberikan hasil terbaik, yang selalu berhasil memberikan hasil terbaik kepada klien yang datang. Setelah diperhatikan, ternyata Bapak Ibu, keberhasilan itu memiliki disebut dengan pola. Jadi pola sukses. Nah, pola-pola sukses inilah yang diperhatikan oleh Richard Bandler. Nah, pola sukses ini apabila kita copy saat ini kita duplikasi, akan membuat kita terkondisikan menjadi pribadi yang efektif, pribadi yang sukses, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang unggul, yang efektif. Setelah memperhatikan pola-pola sukses dari seorang terapis, maka dia pun tertarik melakukan uji coba sendiri. Ketika melakukan uji coba sendiri ini, ada orang dengan keluhan A, maka beliau melakukan satu riset, satu teknik yang sama dari terapisnya, dicobakan ke klien ini. Hasilnya sama persis dan berhasil juga sama. Maka dia semakin penasaran, maka dia coba ke banyak orang dan hasilnya selalu sama. Pola sukses ketika diikuti, hasilnya juga sukses yang sama. Maka Richard Bandler tertarik, bagaimana kalau pola-pola ini saya ajarkan kepada orang lain, apakah hasilnya tetap sama? Nah, ketika ketemu dengan orang yang lain ini, maka Richard Bandler mengajarkan kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan terapis atau gurunya. Nah, setelah mengajarkan hal ini, dilakukan kepada orang lain, ternyata hasilnya pun juga sama. Jadi orang yang diajari untuk melakukan terapi, hasilnya sama. Nah, luar biasa. Karena mendapatkan hasil yang sama, maka Richard Bandler tertarik untuk membuat serangkaian pola. Untuk melakukan serangkaian pola ini, beliau merasa kesulitan, maka menggandeng seorang doktor di bidang bahasa namanya John Grinder, seorang pakar bahasa yang ditugaskan ke pedalaman Afrika, dan dia jago mengkodekan bahasa-bahasa dari suku pedalaman. Maka lahirlah pola-pola sukses itu disebut dengan teknik namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, kalau dengan menerapkan ini, harapannya apa? Di dalam dunia pengembangan diri, NLP sangat terkenal. Kita menduplikasi orang-orang yang sukses, menduplikasi orang-orang hebat, sehingga apa? Kita tidak trial dan error. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, caranya sederhana. Kita lakukan namanya modeling. Kita cari siapa sih orang-orang di sekitar kita yang sudah sukses dan menjadi orang pemimpin hebat, pemimpin efektif. Caranya bagaimana? Kita lihat apa yang beliau lakukan, kita petakan, kita tiru sama persis bagaimana kita melakukan, hasilnya sama. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana sebuah riset di tahun 2015 dan tahun 70-an dan tahun sekarang pun masih berlaku di tahun 2020. Perubahan. Kalau dahulu di dunia kita mencari informasi, kita tanya ke teman, tanya tetangga. Sekarang semua informasi berubah. Kita mencari apapun saat ini semuanya tanyanya kepada internet. Yes, jadi internet. Perubahannya sangat luar biasa. Nah, kita menggunakan internet untuk bertanya apapun. Mulai dari belanja, mulai dari belajar, itu kita semua menggunakan internet. Dan internet memungkinkan kita terhubung dengan siapapun, apapun, dimanapun, tanpa jarak. Yang penting koneksinya tetap stabil. Internet di pemasaran luar biasa. Kalau Bapak Ibu kenal namanya, dulu ada namanya Messenger dari Yahoo, Meet, sampai kemudian Google, lahir lagi Friendster, sekarang menjadi Facebook, kemudian ada Instagram, dan sekarang lagi ramai TikTok. Nah, TikTok, apa yang YouTube, dan sekarang
Kalau kita ngomong tentang TikTok, ini sangat luar biasa. Jadi TikTok ini luar biasa, dari Cina, downloadnya luar biasa, dan orang-orang keranjingan TikTok saat ini luar biasa. Oke, Pak Sarjono, raise hand. Silakan. Kita kembali ke sini dulu. Monggo Pak Sarjono, silakan. John, nanya apa tuh John? Kalau enggak, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Dari riset tadi, luar biasa bahwa saat ini internet sangat mempengaruhi kita. Jadi seorang pemimpin hubungannya dengan perubahan itu apa? Kita sigap menghadapi perubahan. Jadi apapun yang terjadi, kita siap menghadapi perubahan. Kita tidak tahu di tahun 2020 ini setelah pilkada tanggal bulan Desember ini apa yang akan terjadi, apakah kelas pembelajaran tetap daring atau sudah bisa mulai dibuka lagi. Kita menyiapkan diri kita, seandainya harus tetap tatap muka, kita sudah menyiapkan protokolnya seperti apa. Kalau memang harus daring lagi, harus seperti apa. Di situ letak dari seorang pemimpin. Nah, hikmah dari sini adalah kita kembali ke sesuatu yang paling basic, yang paling dasar. Memang semua hal terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmahnya. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang pemimpin, dari setiap kejadian itu ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin memberikan makna atas kejadian itu. Yang kedua, kita berikan namanya respon. Bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Contoh, kejadian, kita memberikan makna. Pada saat kita akan berangkat dari Semarang menuju ke Jakarta untuk berangkat umroh misalnya ke Madinah, ke Mekah. Tetapi karena tiba-tiba ada pandemi COVID-19, maka mendadak kita tidak boleh berangkat umroh. Sedih, pasti, karena tertunda. Tetapi di sini kita mengambil satu hikmah. Mungkin Allah belum mengizinkan kita untuk pergi ke sana. Kabar baiknya, setelah menunggu 9 bulan, 10 bulan, sekarang umroh sudah dibuka kembali. Memang semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, di sini sebagai seorang leader, bagaimana kita memaknainya? Persiapan-persiapan apa yang kita lakukan? Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya menyimpulkan membuat sebuah bagan sederhana dari John C. Maxwell, pakar leadership internasional. Jadi ada 10 hal pokok tentang leadership. Bagaimana beliau, ini saya singkat aja tentang leadership ini. Inti-intinya di sini, ini mengembangkan kepemimpinan dalam diri kita. Yang pertama adalah definisi. Jadi, Oke, kita kembali dulu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, silakan sebelum kita lanjutkan, kita ada waktu mungkin 5 menit. Mungkin bisa kita lakukan sharing tentang opening kita pada saat ini. Silakan. Apabila tidak ada yang mau sharing, kita akan lanjutkan lagi. Saya tunggu waktu barang 1 menit. Jika ada yang ingin sharing, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Saya tunggu waktunya. Bila tidak ada, akan saya lanjutkan ke materi. Silakan yang mau bertanya, boleh opening mikrofonnya dan memberikan suaranya. Oke, sambil saya menunggu, Bapak Ibu, leadership ini dari John C. Maxwell itu membagi ada 10 hal penting. Yang pertama adalah dimulai dari definisi. Dari definisi tentang leadership itu apa? Definisi dari kepemimpinan adalah pengaruh.
Jadi orang-orang yang punya pengaruh, dia disebut sebagai pemimpin. Pengaruh, kalau level-level kepemimpinan ada banyak, Bapak Ibu, ada 5 tingkat. Ada karena kedudukan, ada karena persetujuan, yang tertinggi adalah karena, ya Ibu, dia mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi Anda sebagai pimpinan di tempat Anda sebagai figur otoritas, Anda punya pengaruh, Anda mempengaruhi orang lain. Kalau kita tarik ke keluarga kita, Anda sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, Anda memimpin keluarga Anda. Bagaimana Anda memberikan pengaruh kepada anak-anak Anda? Bagi Bapak Ibu pengajar, dosen, kaprodi, bagaimana Anda mengarahkan mahasiswa Anda? Ketika Anda berkata A, B, C, D, mereka ngikut, Anda punya pengaruh. Yes, berarti Anda seorang leader. Nomor 1. Nomor 2, kunci dari leader efektif adalah prioritas. Jadi, bagaimana kita membuat sebuah prioritas dalam hidup ini, Bapak Ibu. Nah, tentang prioritas ini, kalau kita ngomong prioritas, Bapak Ibu, dalam prioritas itu, sebentar, kita bisa memilih dalam satu hari ini ada satu topik yang menarik, sebuah kisah dari seorang konsultan internasional. Jadi ketika beliau dimintai oleh seorang pengusaha yang sangat sukses, tolong berikan aku satu nasihat konsultasi terbaik, apa yang harus aku lakukan agar aku menjadi pribadi yang efektif, agar perusahaanku lebih berkembang dan untungnya sangat banyak, dan aku harus membayar berapa. Maka waktu itu sang konsultan mengatakan bahwa oke, untuk jasa konsultasi ini, satu nasihat ini, Anda tidak perlu membayar sekarang, tapi Anda boleh membayar nanti ketika hasilnya telah benar-benar teruji. Oke, baiklah. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa benar-benar efektif dan perusahaanku berkembang? Maka buatlah namanya checklist. Jadi checklist ini apa? Sesuatu yang wajib dikerjakan oleh masing-masing karyawannya. Lakukan dalam satu hari. Buatlah daftar apa yang harus dilakukan untuk esok pagi. Caranya bagaimana? Cek to-do list ini dikerjakan malam hari sebelum tidur. Jadi, malam hari sebelum tidur, setiap karyawan wajib menulis apa yang harus dilakukan besok pagi. Minimal sampai 25 hal. Minimal. Dan dari 25 hal ini, minimal itu harus selesai, 6 hal harus selesai. Kerjakan satu hal, selesai, centang. Nah, dari 25 hal ini, nanti dipilih mana yang paling urgent dan paling penting harus selesai hari itu. Dan kabar baiknya, setelah melakukan hal ini tentang prioritas ini, dalam jangka waktu 30 hari, semua melakukan, omset perusahaan luar biasa naik, efektif, efisien luar biasa. Maka sang konsultan pun dipanggil ke perusahaan dan pemilik perusahaan memberikan cek senilai 1 miliar. Itu adalah hasil dari konsultasi bagaimana menjadi pemimpin efektif. Maka sejak saat itu terkenallah hal ini dengan catatan 1 miliar. Ini risetnya diambil dari bukunya How to Sell, Richard Denny, Inggris. Jadi beliau benar-benar menulis kisah itu dari kisah nyata bagaimana catatan 1 miliar telah mengubah satu perusahaan menjadi berkali lipat. Dan sang konsultan mendapat hadiah 1 miliar. Maka hal ini mulai hari ini sudah dipakai oleh banyak orang. Namanya catatan 1 miliar. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan hal ini. Tujuannya untuk apa? Agar menjadi pribadi yang lebih efektif. Bikin 25 hal to-do list malam hari, bukan ketika esok hari atau pagi hari, Anda baru mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi malam hari sebelum tidur, tulis, pagi hari sudah tidak perlu mikir lagi karena langsung mengerjakan ABCD, kerjakan satu hal selesai, centang, kerjakan yang lain, centang, maka hari itu teman-teman sudah efektif melakukan banyak hal. Minimal 6 hal penting dalam satu hari itu. Dan saat ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa sih yang menjadi
yang menjadi halangan, orang-orang bisa efektif adalah browsing online. Ini merupakan merupakan hal yang menjadi hambatan orang itu bisa efektif dan efisien. Kenapa? Ketika ada internet, ada Google, ada YouTube, mereka mencari banyak hal, browsing-browsing ke Tokopedia, marketplace, nonton video, nonton YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Atau orang-orang yang suka dengan drama Korea, atau mungkin kita suka dengan film-film di YouTube. Hal ini sangat mengganggu prioritas kita. Jadi, kalau Anda ingin menonton online, siapkan satu waktu khusus untuk melihat hal ini. Kembali kepada yang nomor 2, yaitu prioritas. Nomor 3, faktor penting bagi seorang pemimpin adalah integritas. Integrity. Kita sering melihat bagaimana di luar negeri ketika orang-orang yang luar biasa, ketika terjadi skandal dengan seorang wanita, maka mau tidak mau integritasnya langsung hancur. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kejujuran, integritas. Kalau A, B, atau B. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah ujian dari seorang pemimpin adalah menciptakan perubahan positif. Kita baru disebut sebagai seorang pemimpin yang efektif, yang berhasil ketika ada perubahan positif, hal-hal yang baik, ada peningkatan-peningkatan ketika kita ada di suatu lingkungan. Itu adalah tugas dari seorang pemimpin yang luar biasa. Yang kelima adalah kita bisa mengembangkan leadership kita efektif dengan cara apa? Mengetahui cara-cara kita. Cara-cara kita dari apa? Yaitu bagaimana kita memecahkan masalah. Masalah yang muncul, kita punya solusi-solusi. Inovasi, cara-cara baru. Cara-cara baru tidak selalu baru, Bapak Ibu. Bisa jadi cara-cara baru itu adalah baru di tempat kita, tetapi lama di tempat yang lain. Kalau ada masalah, berarti cara-cara kita sudah tidak lagi efektif. Maka kita perlu cara-cara baru. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif lagi. Yang keenam, penting, attitude atau sikap. Sikap ini kalau bahasa lainnya adalah akhlak. Jadi akhlak, sikap, tata krama kita, bagaimana kita memilih sikap kita kepada orang lain. Sikap profesional. Ada seorang jenderal, ada seorang prajurit yang dipromosikan menjadi seorang jenderal karena memiliki sebuah prestasi yang sangat dahsyat. Maka satu pagi ketika dia akan berangkat bekerja memimpin pasukan, dia bertanya ke istrinya, "Istriku, aku kan prajurit, tapi hari ini aku menjadi seorang jenderal. Bagaimana aku bisa profesional menjadi seorang jenderal?" "Gampang, berpura-puralah bahwa kamu benar-benar seorang jenderal yang profesional." Jadi sikapnya apa? Berpura-pura seolah-olah dia adalah seorang jenderal. Nah, Bapak Ibu, ketika saya belajar tentang sikap ini, tentang sikap, jadi waktu itu saya belajar ke guru saya untuk mengembangkan diri. "Pak, apa yang saya lakukan ketika saya bekerja agar sikap saya profesional?" "Berpura-puralah Anda dibayar 1 jam 1 juta. Jadi ketika Anda berpura-pura dibayar 1 jam 1 juta, maka Anda akan memberikan kinerja sejam 1 juta. Sehari Anda dibayar 7 juta, maka seminggu Anda dibayar 8 jam 8 juta kali 5, 40 juta. Sebulan Anda dibayar 160 juta. Loh Pak, 160 juta, tetapi yang saya terima kan hanya cuma 4 juta. Tidak masalah, karena yang 156 juta adalah alasan bagi Tuhan untuk membuatmu sukses atau berhasil di bidang-bidang yang lain, atau dibayarkan nanti. Dan itu sangat luar biasa. Ketika teman-teman dan kami mempraktekkan hal itu, akhirnya kami menemukan bagaimana caranya dibayar sejam 1 juta. Dan saya yakin Bapak Ibu luar biasa bisa memulai dengan sikap profesional. Nomor 7, Bapak Ibu, sebagaimana tadi Pak Dekan, Pak Sugianto mengatakan bahwa manusia, leadership itu adalah
manusia. Kenapa? Manusia adalah aset yang berharga. Karena UNES tidak bisa maju, Bapak Ibu. Yang bisa maju adalah manusia-manusia yang mengelola UNES. Artinya apa? UNES bisa terlihat luar biasa dahsyat ketika dimulai dari misalkan FMIPA ini mengembangkan manusia-manusianya. Kemarin sudah belajar bagaimana membangkitkan motivasi, dan hari ini bagaimana kita menjadi leader atau pemimpin yang efektif. Maka ketika manusianya berkembang, maka institusi di mana kita berada itu juga akan berkembang. Yang kedelapan, Bapak Ibu, tentang kualitas. Seorang leader efektif, dia punya wawasan yang luas. Wawasan artinya apa? Wawasan tentang kejadian saat ini, sebagai contoh misal tentang pilkada, tentang pemilihan langsung di Amerika antara Donald Trump dan Joe Biden. Siapa yang menang? Nah, antara Trump dan Joe Biden. Oh, saat ini yang lagi rame adalah Joe Biden. Bagaimana Joe Biden 2 kali kalah maju ke pilihan presiden, dan bagaimana Joe Biden sebelumnya adalah wakil presiden dari Barack Obama, dan Barack Obama adalah presiden Amerika yang beragama Islam. Ini sebuah wawasan. Lalu bagaimana dulu Joe Biden ketika invasi ke Irak sebagai seorang politikus, apakah dia mendukung atau menolak? Dan kita sebagai seorang leader itu memiliki wawasan bagaimana kita mengembangkan hal ini. Bahkan saat ini bisa contoh hal yang sederhana, misalkan bagaimana di dunia online saat ini lagi rame tentang TikTok, tarik sis, semongko. Itu kan satu wawasan bagaimana tren perubahan itu cepat sekali perubahannya. Ini adalah tentang wawasan Bapak Ibu. Kita bisa mengembangkan wawasan dengan cara membaca, mengikuti forum, mengikuti training, dan hal-hal untuk mengupgrade diri kita. Nomor 9 adalah disiplin pribadi. Kita tidak bisa menawar, seorang leader wajib memiliki disiplin pribadi. Jadi kita tidak bisa menawar, tanpa disiplin kita tidak bisa mencapai hasil optimal. Disiplin dan kerja keras. Dan terakhir untuk yang nomor 10, sebagai seorang leader itu memiliki pelajaran yang paling penting, yaitu apa? Mengembangkan stafnya. Sehingga apa? Seorang pemimpin yang efektif, dia hanya mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh stafnya. Selama bisa didelegasi, dia akan mendelegasikan, dan dia akan berpikir meng-create sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain kecuali oleh dirinya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini 10 hal bagaimana kita mengembangkan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kita akan melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ada ini 8 area kehidupan manusia. Manusia memiliki area kehidupan sebagai seorang pemimpin efektif. Nah, kita akan belajar bagaimana sih kita itu menjadi pemimpin yang efektif melalui 8 area kehidupan ini. Ada area spiritual, finansial, emosional, intelektual, fisiologi, eksperiensial, family, sosial. Kita bisa menjadi pribadi yang berdampak, yang berpengaruh ketika kita melengkapi puzzle-puzzle kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. SQ, spiritual quotient, jadi area spiritual. Area spiritual ini Dana Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan bahwa kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Jadi hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Ketika kita tahu, kita punya visi misi di UNES ini. Visinya apa? Misinya apa? Kemudian konsep pribadi kita bagaimana? Ketika kita hadir di sana, maka seseorang sudah memiliki jiwa spiritual. Guru saya yang lain mengatakan spiritual itu bagaimana dirimu lebih dekat dengan Tuhanmu.
Apa yang kamu lakukan ketika semakin membuatmu lebih dekat kepada Tuhanmu, artinya spiritualmu semakin meningkat. Kecerdasan secara spiritual. Pendapat yang lain mengatakan bagaimana kamu menghadirkan Allah dalam setiap gerak langkah hidupmu. Jadi tinggal kita memilih, kita mau menggunakan definisi yang mana. Pemimpin yang hebat, yang luar biasa, memiliki spiritual yang terus berkembang. Lalu bagaimana ketika di area 8 kehidupan ini belum sempurna? Tugas kita adalah menyempurnakan, membuatnya sempurna dari hari ke hari. Nah, spiritual, kemudian secara IQ, kemampuan mengenali perasaan kita dan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik pada diri dan hubungan dengan orang lain. Jadi secara spiritual, kita bagus, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kita lebih bermakna. Inilah kita menjadi pribadi yang spiritual, Bapak Ibu. Bagaimana kita meningkatkan spiritual kita? Disinilah proses kehidupan. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu dengan semakin bertambahnya usia, semakin lama, semakin membijak. Hidup ini mau apa sih? Kita mau kemana? Dari mana kita berasal? Apa yang bisa kita persembahkan untuk generasi yang akan datang? Nah, orang-orang dengan tanggung jawab yang bagus, secara spiritual oke, akan mulai berpikir, generasi yang akan datang itu akan kita bentuk seperti apa? Kabar baiknya, Bapak Ibu sebagai pendidik di UNES punya pahala yang sangat besar. Kenapa? Setiap tahun membina, mendidik anak-anak baru, mahasiswa baru, bagaimana mereka memiliki kehidupan yang lebih berarti. Ini merupakan area kehidupan yang pertama, Bapak Ibu. Area kehidupan yang kedua adalah ranah emosional. Jadi bagaimana secara emosional kita itu tahu tentang orang lain, memahami orang lain. Sebagai contoh, ada ilustrasi sederhana Bapak Ibu tentang area kehidupan ini. Ada satu kisah di sebuah pegunungan, di lereng gunung, suami istri pada suatu hari ingin menangkap tikus, karena tikus ini selalu mengganggu di dalam rumahnya. Maka sore itu Pak Tani dan Bu Tani memasang jebakan tikus di kandang belakang rumah. Ketika memasang jebakan tikus ini, ada ayam, ada kambing, ada sapi yang menonton. Ini sebuah kisah ilustrasi aja Bapak Ibu. Kemudian tikus yang ada di atas, dia merasa cemas. Kenapa? Karena dia melihat ada jebakan untuk dirinya. Maka sang tikus pun ketika Pak Tani telah pergi, dia menangis, curhat kepada ayam jago. Ayam jago, tolong aku ayam jago, Pak Tani memasang jebakan tikus. Dan ayam jago dengan santainya, dengan damainya mengatakan apa? Hei, tikus, tentang jebakan tikus itu urusanmu, bukan urusanku. Urusanmu, bukan urusanku. Jadi, itu masalah bukan masalahku, pergi jangan mengganggu aku. Ketika datang ke ayam jago tidak mendapat solusi, maka tikus pun mendatangi kambing. Hai kambing, tolong dong aku punya masalah serius. Di kandang ini sekarang ada jebakan tikus, itu bahaya buat aku. Kambing dengan santainya, mbek, hai tikus, itu masalahmu, bukan masalahku. Selesaikan dirimu sendiri, jangan mengganggu aku yang lagi memamah rumput ini. Maka harapan terakhir dari sang tikus adalah dia berharap kepada sapi. Hai sapi, tolong dong sapi. Aku lagi ada masalah nih. Pak Tani memasang jebakan tikus, aku sudah ngomong ke ayam, sudah ngomong ke kambing, mereka nggak merespon. Ternyata sapi yang tubuhnya lebih besar, lebih cuek lagi. Kalau ayam jago dan kambing aja nggak peduli, lalu kenapa aku sebagai sapi harus peduli sama kamu, kamu tikus? Uruslah dirimu sendiri. Maka tikus pun
merapat, pergi dari sore sampai malam, tikus tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia galau karena ada jebakan tadi. Tepat jam 7 malam, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Jebret! Jebakan tikusnya nutup. Bu Tani yang ada di dapur, dia langsung berlari dengan senang. Pasti tikusnya ketangkap ini. Dan ketika tangannya mau mengangkat jebakan tikus, ternyata yang terjepit bukan tikus, tapi ular kobra. Seketika ular kobra itu mematuk tangan dari Bu Tani, maka Bu Tani menjerit, "Ah, tolong!" Pingsan seketika, racunnya menjalar ke seluruh tubuh. Suaminya karena mendengar istrinya berteriak di belakang, maka dia pun berlari membawa penerangan. Ternyata apa? Dia melihat ada seekor ular yang terjebak di jebakan tikus dan istrinya yang pingsan. Maka seketika suaminya setelah membereskan ularnya, suaminya pun membawa istrinya ke tabib untuk berobat. Dari tabib itu, Pak Tani mendapat saran, istrimu ini agar lebih cepat pulih, selain obat dari aku, berikanlah istrimu ini sup ayam jago. Mudah-mudahan dengan sup ayam jago kesehatannya semakin lebih baik lagi. Maka Pak Tani pun setelah pulang ngasih minum istrinya. Esok harinya Pak Tani mengambil parang dan menangkap ayam jago. Dipotonglah ayam jago. Untuk apa? Sup istrinya. Tidak lama setelah itu, setelah minum sup ayam jago, makan obat dari tabib, tetapi kondisi istri semakin lama semakin memburuk. Maka di hari ke-8 istrinya pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, orang-orang datang melayat, membantu Pak Tani, dan di situ ada tradisi ketika ada orang meninggal, orang-orang sekampung datang untuk ikut berkirim doa. Karena yang datang orang-orang satu kampung, orang-orang yang banyak, maka mau tidak mau Pak Tani harus memberikan suguhan kepada orang yang datang. Maka pada hari ke-9 dipotonglah kambing untuk menjamu, menghormati orang-orang yang datang mendoakan istrinya. Di hari ke-36, saudara-saudara dari kota pun datang juga karena ingin memberikan penghormatan kepada istri Pak Tani. Maka datanglah semua saudaranya berkumpul, ditambah orang-orang kampung juga datang lagi memberikan penghormatan. Maka mau tidak mau Pak Tani harus menjamu orang-orang yang datang. Begitu semakin banyak di hari ke-36 itu, maka dipotonglah sapi. Genap di hari ke-40, setelah Pak Tani memasang jebakan tikus, ayam jago mati, kambing mati, sapi pun mati. Yang masih hidup adalah tikus. Siapa? Dari orang yang mempermasalahkan masalah tadi, dia yang selamat. Di sini pesan moralnya adalah ketika Anda ada orang yang datang kepada kita, yuk kita berempati, kita bersimpati, kita membantu. Minimal ketika kita tidak mampu memberikan solusi, kita mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau kita bisa bantu, yuk kita bantu. Sebagaimana kita tahu, kebakaran yang paling berbahaya adalah kebakaran yang di dekat rumah kita. Kenapa? Karena dia bisa menjalar ke rumah kita. Makanya kita hidup bersosial, secara emosional, berbaik-baikan dengan orang lain. Nah, untuk arah emosional ini memang perlu kita kembangkan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Arah kehidupan ketiga, ketika kita ingin mengembangkan kita, tim kita, dan siapapun yang berhubungan dengan kita, adalah kita mengembangkan tentang intelektual kita. Intelektual itu ada 2 jalur, ada 3 jalur, ada beberapa jalur lah. Yang pertama, secara formal, kita belajar di sekolah, di kampus, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai profesor. Itu jalur intelektual. Kenapa kita mengambil jalur intelektual? Karena masyarakat kita adalah masyarakat sains, di mana kita bertemu dengan mereka, ada orang-orang yang terpelajar, yang menggunakan data, fakta, risetnya ini akurat atau tidak, dilakukan oleh siapa, lembaganya mana. Itu orang-orang yang intelektual. Kita karena berhubungan dengan orang-orang intelektual,
maka kita pun juga harus mengupgrade diri kita. Boleh secara formal maupun non formal, melalui apa? Training-training, pelatihan-pelatihan, bagaimana kita melihat orang-orang dengan lulusan pendidikan yang seadanya tapi dia punya skill yang luar biasa. Sebagaimana kemarin kita melihat sebelumnya, sebagai contoh Menteri Kelautan kita lulusan pendidikan dasar, kemudian sekarang mendapat gelar doktor honoris causa. Terus bagaimana orang Indonesia hanya lulusan SMA menjadi seorang pakar internasional di bidang keamanan digital di London. Kemudian bagaimana anak-anak kita, seorang anak SMP di Jawa Timur yang mampu meretas, mengetahui kelemahan dari Google. Nah, itu luar biasa. Jadi bisa secara formal maupun non formal. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi sekarang era IT, di mana semua pembelajaran tutorial di internet ada. Bagaimana kita menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan meeting online, license atau tidak, daftarnya kemana, bayarnya kemana, mengelola share screen, kemudian mengelola menampilkan coret-coretan, itu semuanya ada di internet. Jadi saat ini kita luar biasa terhubung dengan namanya intelektual baik formal maupun non formal. Terus kemudian ada lagi yang belajar secara informal di pondok pesantren atau dimanapun lah di kehidupan ini. Intinya yuk terus kita mengupgrade intelektual kita. Area kehidupan setelah spiritual, emosional, intelektual, yang sangat penting yang keempat yaitu area finansial. Finansial, duit, bisnis. Ya, hubungannya dengan uang, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana sih kita mengatur tentang uang? Uang itu apa sih? Makna dari uang itu apa? Seorang pemimpin tahu bahwa uang sangat penting bagi kita. Untuk apa? Untuk segala kebutuhan kita, finansial, atau kita perlu tentang uang, mengelola keuangan. Uang adalah nilai tukar. Uang adalah, nah itu tergantung kepada definisi kita dan bagaimana kita memanage. Seandainya kita punya hutang, bagaimana kita memanage untuk melunasi hutang kita. Bagaimana ketika orang-orang bisa berinvestasi, menabung, apakah di bidang usaha yang bergerak, berjalan, atau investasi tanah, properti dan sebagainya. Itu kita kembalikan ke kita. Jadi kita perlu belajar cerdas secara finansial, mengelola keuangan sebagaimana rumus yang sangat terkenal, 10% untuk sedekah, 10%, 30% untuk ini, 10% untuk menabung, untuk melunasi hutang. Nah, itu ada rumus-rumusnya, Bapak Ibu. Dan saat ini, kalau mencari ini di internet sangat banyak. Mencari toko buku sangat banyak. The Science of Money. Jadi seni tentang mengelola uang, financial freedom saat ini banyak sekali. Yuk kita sama-sama saling belajar, mengupgrade kita, belajar tentang keuangan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah keuangan, area yang kelima bagi seorang leader adalah tentang family atau keluarga. Bagaimana kita memprioritaskan waktu, sayang kepada keluarga, anak-anak dan anak-anak, seperti apa kita membagi ini. Ada saatnya ketika kita liburan, bekerja, ada kayak kita lembur, ada saatnya kita meluangkan benar-benar khusus untuk keluarga kita. Apalagi yang kita cari, support terbaik bagi kita dimulai dari keluarga kita, sayangi keluarga. Berikutnya yang area kehidupan yang keenam, fisiologi, tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi tentang tubuh ini ada para pakar yang menyarankan, yuk minum air putih yang cukup, olahraga setiap hari, minimal jalan kaki apakah setengah jam sampai 1 jam, jangan begadang, jangan tidur terlalu malam, maksimal jam 11 malam, ketika makan dikunyah sampai minimal 21 kali hingga 30 kali. Kemudian beri jeda antara makanan satu dengan makanan yang kedua. Itu penting bagi kita. Bahkan termasuk sayang tubuh kita dengan berpuasa,
Setiap agama punya puasanya masing-masing. Kalau umat Islam berpuasa sebulan penuh dalam setahun di bulan Ramadan itu untuk apa? Fisiologi kita. Jadi pastikan ketika kita bekerja, tubuh kita juga sehat, jangan begadang, jangan diforsir. Ketika tubuh sudah memberikan sinyal harus istirahat, maka kita perlu untuk beristirahat, Bapak Ibu. Sosial, yes, sosial saat ini dibagi menjadi dua, sosial di kehidupan nyata dan sosial di bidang online. Bagaimana saat ini kalau kita lihat ngeri sekali Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang terpapar dunia online ini, seperti kita perhatikan beberapa waktu yang lalu para teroris itu merekrut anggota-anggota baru melalui Telegram. Itu sangat ngeri ya Bapak Ibu. Dan orang-orang yang terhasut terprovokasi melalui Facebook, melalui Instagram. Hati-hati dengan sosial media dan sosial kita di dunia nyata. Sosial online membuat kita terisolasi. Yuk kita bijak bersosial media. Baik sosial, hubungan kita dengan manusia, perbanyak silaturahim. Kalau saat ini tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, pakai sabun, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kita memberikan optimal. Jadi tubuh sehat, dan kita secara sosial juga sehat Bapak Ibu. Dalam hubungan sosial atau berjejaring, jadi orang-orang yang punya jejaring yang banyak itu tidak rentan terhadap stres. Jadi orang-orang yang rentan dengan stres, kenapa? Karena tidak punya support system secara sosial. Ada namanya ekonomi emosi. Ketika seseorang berjamaah, berorganisasi, berkumpul, maka dia punya tempat untuk membuat dirinya merasa nyaman. Dan hati-hati jangan sampai teman-teman salah memilih lingkungan sosial, karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Area bagi seorang leader adalah area liburan, Bapak Ibu, sangat penting bagi kita. Karena kita hidup dalam dunia yang serba cepat, luar biasa. Yuk kita menyiapkan dalam 1 tahun itu kita berlibur. Ada hari libur, kita liburan. Liburan tidak harus jauh, tidak harus mahal. Bisa kita liburan ke yang terdekat dulu. Bagi teman-teman di Semarang, kita cari riset tempat atau wisata di kota Semarang atau di sekitar Semarang, apakah di pantai, apakah di tempat bersejarah atau dimanapun. Tujuan untuk apa? Liburan. Kita mengambil jeda, kreasi, rekreasi, mengkreasikan ulang. Jadi hidup kita tidak benar-benar terlalu serius, maka kita perlu namanya liburan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya, kita open sharing. Silakan Bapak Ibu. Yuk silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan? Terima kasih. Ya. Saya tadi menyimak dari 10 hal yang menghasilkan pemimpin yang efektif itu, dari 10 itu sudah saya simak. Tapi ada bagi saya yang juga penting ya, karena saya sudah masa kerja 29 tahun di UNES ini, sudah menemui dari beberapa tipe kepemimpinan. Dan yang paling penting adalah kepemimpinan itu kan kita tidak bisa milih. Jadi ada yang umurnya pemimpin itu di atas dari banyak anak buahnya atau di bawah dari anak buahnya. Pada dasarnya suatu kepemimpinan itu dengan banyak anggota itu ada yang lebih tua, lebih muda, tingkat kemampuan dari pekerjaan, tingkat pendidikan, banyak yang berbeda. Yang perlu diperhatikan itu bagaimana kami sebagai anak buah itu merasa nyaman, merasa dipimpin itu dirangkul semuanya. Tapi kadang-kadang ada suatu kepemimpinan tipenya mungkin kan karena mungkin lebih cenderung ke anak buah yang produktif, yang nurut, yang gimana yang baik-baik gitu. Ya. Nah kalau
memandang dari sikap kepemimpinan yang bisa menyamankan anak buahnya, menghormati, merangkul semuanya dengan tingkat pendidikan, tingkat kedewasaan, tingkat kemampuan, sikap dan toleransi yang berbeda, itu menurut Bapak itu termasuk dari salah satu yang mana? Dari 10 prioritas yang tadi disebutkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Ida Iriani. Bu Ida Iriani Krisnanti. Oke, baik Ibu Ida. Terima kasih Bu Ida. Oke, Bu Ida. Jadi saya mencermati itu pada satu hal dari slide yang tadi, kita kembalikan ke awal. Ibu, kita tahu bahwa setiap kita sebagai anak buah, sebagai orang yang sudah cukup lama bekerja, ternyata menemui berbagai macam hal kan itu Ibu. Nah, di sini nomor 7 Ibu. Nomor 7. Jadi yang kita berhubungan dengan siapa? Manusia. Manusia Ibu. Nah, karena kita berhubungan dengan manusia ini, di sinilah Bu. Memang idealnya seorang pemimpin itu mengembangkan tim yang di bawah Ibu. Lalu bagaimana ketika kita yang di bawah itu merasa kok perlakuannya seperti ini, kok bagaimana? Oke, ada satu hal Ibu yang namanya lewat. Lewat itu leader without a title, Bu. Nah, dalam hidup ini ada satu hal, ada dua hal Ibu. Yang pertama kan satu, ada hidup itu yang dalam kontrol kita. Dalam kontrol, pakai R Bu ya, kontrol. Yang kedua, yang di luar kontrol. Dua hal ini. Kita sepakati dulu, ada yang dalam kontrol, ada yang di luar kontrol kita. Nah, ketika kita masuk di sebuah organisasi, dan ternyata ada jenjang-jenjang di sini, ada jenjang sini, kemudian apa? Ternyata ada sesuatu di luar kontrol kita. Ternyata ada satu pemilihan jabatan yang memang ada namanya senioritas, dan orang itu karena dia lebih awal maka dia jadi pimpinan gitu, Bu. Maka di sini itu ada sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Nah, karena itu di luar kontrol kita, ya bagaimana di sini adalah cara kita memberikan respon. Respon. Jadi bagaimana kita merespon sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Sikap kita, Ibu. Jadi sikap. Bagaimana kita membuat bersikap sebagai seseorang yang dipimpin. Ingat Ibu bahwa manusia, kita bersikap, yang bisa kita kendalikan, kita lakukan. Dan di sini, leader without a title, jadi pemimpin tanpa titel, itu bisa memulai segalanya dari satu hal namanya tanggung jawab, Bu. Jadi kita merespon. Respon kita di sini. Apapun yang terjadi, kita gunakan kontrol kita, sikap terbaik kita, memberikan yang terbaik dari apapun yang terjadi di luar kontrol kita, Bu. Kalau di luar kontrol tidak bisa kita pengaruhi, ya kita mengontrol sikap kita, bagaimana kita merespon. Tentu saja, ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, kadang-kadang membuat kita lelah secara mental, Ibu. Disinilah nanti ada satu slide khusus bagaimana kita menghadapi agar kita tidak lelah secara mental, Ibu. Jadi kembali ke sini tentang bagaimana kita bisa nyaman. Satu, kita menerima ini memang terjadi dengan diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bersikap memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang ada dalam kontrol kita. Itu Ibu. Next. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih, Pak. Silakan Ibu. Mana Ibu Ida?
Ya, Bapak cukup. Terima kasih sekali. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu, sama-sama. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah cukup lama, oke, saya akan sharing tentang ini, tentang bagaimana kita melakukan agar kita tetap dalam kondisi positif, apapun yang terjadi, yang penting tidak positif dalam arti yang tidak baik, mengontrol emosi kita. Oke, saya akan mengajarkan namanya hook up. Hook up ini kalau kita lakukan akan mempengaruhi diri kita mendapatkan perasaan yang memberdayakan. Caranya tangannya seperti ini Bapak Ibu, ke depan. Oke, tangan ke depan seperti ini. Diputar, masukkan, dipeluk seperti ini. Kaki disilangkan, yang kanan di depan yang kiri. Dagu tempel di dada, kemudian tarik nafas 3 kali, dihembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, kemudian digerak-gerakkan. Hitungan ketiga katakan hus atau yes. 1, 2, 3, hus. Nah, itu membuat kita lebih berdaya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Hook up-nya, tangan lurus ke depan. Silakan diikuti. Diputar seperti ini. Disilangkan. Dipeluk. Kemudian dagu tempel di dada. Tarik nafas 3 kali. Pas. 1, lagi. 2, sekali lagi. 3, digoyang-goyangkan tangannya. Hitungan ketiga katakan hus. 1, 2, 3. Oke, itu untuk membuat kita lebih nyaman Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan share screen. Masih ada beberapa materi lagi yang akan saya sharing. Dari sini. Oke, ntar saya ulangi lagi share screen-nya. Ada 8 area kehidupan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau kita bicara tentang tadi, nyambung Bu Ida, tentang manusia, kita sebagai anak buah atau kita menjadi seorang pemimpin, ada satu riset pelopor pengembangan kepribadian, pengembangan diri, masuk ke nomor 7 yaitu manusia, bahwa manusia itu sangat dipengaruhi besar oleh thinking, bagaimana manusia itu berpikir. Ketika bertemu dengan teman-teman, bahkan kemarin kita sharing, ada sesi private coaching dengan national manager yang akan diangkat menjadi seorang direktur utama di perusahaan di Jakarta. Beliau wanita usia 33 tahun. Ketika dipromosikan menjadi seorang direktur utama, beliau merasa tidak layak. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Kan saya masih muda, baru 33 tahun. Bisa nggak saya memimpin perusahaan ini? Gitu. Ternyata apa? Semua dimulai dari thinking ininya. Dari think. Nah, setelah kita memperhatikan think ini, kita menemukan satu hal. Jawabannya bukan pada mampu atau tidak, mau atau tidak. Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu dia akan bertanya, apakah mau atau tidak? Bukan pada mampu atau tidak. Nah, pertanyaan mampu atau tidak ini merupakan pertanyaan yang tidak memberdayakan. Ya, di sini setiap kita ketika ingin menjadi seorang leader atau pemimpin, kita bisa mengawali di sini. Kita mau atau tidak, bukan mampu atau tidak. Dan kita bisa berpikir, oke, saya sudah 29 tahun di UNES, apalagi target yang bisa saya kembangkan. Leadership, leader without a title, dia punya tanggung jawab pribadi, dia siap menghadapi apapun, maka dia mengambil inisiatif. Dia mengambil inisiatif. Ketika keadaan tidak seperti yang diinginkan, maka dia
tahu mengambil tanggung jawab secara penuh, bagaimana dia mengembangkan dirinya. Dia mengambil tanggung jawab secara utuh. Ini tanggung jawab saya, ini yang dapat saya lakukan. Oke, thinking. Yang kedua, setelah thinking ini akan mempengaruhi feeling. Thinking ini masuk ke arah mindset atau pola pikir, Bapak Ibu. Jadi pola pikir ada dua. Jadi masuk ke pola pikir itu memberdayakan atau tidak. Jadi mindset ada dua di sini. Satu, pola pikir yang memberdayakan. Yang kedua, tidak memberdayakan. Bagaimana kita sering bertemu dengan orang-orang yang mindsetnya menyerah duluan, sudah menyerah kalah. Wah, nggak bisa Pak, aturannya seperti ini. Wah, nggak bisa Pak, tim kita kayak gini. Wah, nggak bisa Pak, kita kayak gini. Nah, hal ini membuat apa? Tidak berdaya. Dan orang-orang yang tidak berdaya itu biasanya ada beberapa hal di antara yang mempengaruhi orang itu menjadi tidak berdaya itu dimulai dari ini, Bapak Ibu. Saya tuliskan dulu. Alasan seseorang tidak berdaya itu apa? Mengeluhkan apa? Satu, biasanya orang itu mengeluhkan kecerdasan. Wah, saya ini orangnya nggak cerdas. Saya kan IQ-nya pas-pasan. Waduh Pak, saya sekarang kalau disuruh mikir itu berat. Suruh kuliah lagi nggak mampu. Itu kecerdasan. Sebetulnya apa? Bukan pada kecerdasannya, tapi pada sikap positifnya. Dengan IQ yang kita miliki, sikap positif, maka kita bisa mengoptimalkan potensi kita. Sebagaimana tadi Pak Dekan mengatakan, resource minimal kita, resource terbaik kita gunakan. Orang-orang mengeluhkan kecerdasan. Yang kedua, orang mengeluhkan pendidikan. Berapa banyak orang dengan pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi. Satu riset bagaimana berpikir dan berjiwa besar dari Dr. G. Scrat itu menulis bahwa ada seorang PhD S3 yang pekerjaannya itu hanya sebagai sopir truk di militer Amerika. Kenapa? Karena dia selalu berpikiran yang tidak memberdayakan. Walaupun PhD S3, tapi kalau cara berpikirnya tidak memberdayakan, maka dia menjadi orang yang tidak berkontribusi atau biasa-biasa saja. Karena itu, apapun pendidikan kita, ini yang terbaik, yuk kita gunakan menuju outcome, menuju hasil yang sudah kita canangkan. Yang ketiga, orang mengeluhkan tentang kesehatan. Waduh Pak, saya sudah merasa tubuh saya nggak kuat, tubuh saya ini, itu. Sehingga menghalangi dia untuk berprestasi. Ingat, posisi yang benar dengan satu tangan akan mengalahkan posisi yang salah dengan dua tangan. Artinya apa? Yuk gunakan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Yang keempat adalah usia. Seringnya ketika ngomong usia ini, orang-orang mengeluhnya seperti ini. Ketika diminta menjadi seorang pemimpin, waduh Pak, usia saya itu terlalu muda, kata yang muda. Kata yang tua, saya terlalu tua Pak, sudah yang lain saja. Nah, terus yang muda bilang terlalu muda, yang tua bilang terlalu tua. Nah, terus yang pas itu yang mana? Yang cocok adalah saat ini ketika Anda menerima tanggung jawab. Yes, saya mampu, ini tanggung jawab saya. Sambil terus kita belajar. Dari pola pikir menentukan mindset, mindset ini akan berpengaruh ke feeling. Feeling itu apa? Rasa. Ingat Bapak Ibu, rasa. Jadi kita bisa mengolah diri kita untuk bisa merasakan rasa kebahagiaan, rasa syukur, rasa senang. Itu dari feeling kita. Dari riset, penelitian yang saya ikuti bahwa saat ini yang mempengaruhi kita itu tergantung dari rasa kita. Disebut dengan positive feeling. Ketika kita berpikiran perasaan merasa syukur, positif, rasa yang memberdayakan, inilah yang membuat hidup kita lebih nyaman dan bahagia dan kita tidak gampang stres. Dari rasa ini akan berpengaruh kepada action kita. Action. Jadi orang yang thinking-nya berdaya, feeling-nya powerful, action-nya luar biasa. Segitiga state atau kondisi. Nah, segitiga ini yang mempengaruhi
seseorang. Jadi kapan dia berdaya dan tidak dengan cara mengubah salah satu ini. Yang jadi masalah adalah ketika pikiran dirasakan, perasaan dipikirkan. Itu menjadi sebuah masalah. Jadi pikiran cukup di pikiran, perasaan di pikiran, jangan dicampur adukkan. Contoh, misalnya gini. Kalau ada pilihan, saya kerja karena senang, B, saya senang karena bekerja. Nah, bagi orang-orang yang mampu mengontrol perasaannya, dia akan memilih saya senang karena bekerja, bukan bekerja karena senang. Nah, kenapa? Kalau hari Senin kerja karena senang, kalau Senin lagi nggak senang, maka dia nggak kerja. Bukan seperti itu, tapi dia balik aturannya. Entah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu, dia selalu senang karena bekerja. Itu namanya kontrol perasaan, Bapak Ibu. Di sini kita bisa luar biasa. 3 state inilah yang mempengaruhi diri kita. Thinking, feeling, dan action atau fisiologi. Di sini akan menentukan karya kita akan seperti apa. Kalau kita sudah mindset-nya betul, rasanya berdaya, dan karyanya menginspirasi. Mindset, rasa, dan karya. Jadi kita menjadi pemimpin yang memberdayakan tim kita, anak buah kita mulai dari kita berdayakan pola pikirnya dulu. Pola pikir yang memberdayakan seperti apa. Ini kalau dijelaskan kurang lebih ada sekitar 20 pola pikir yang memberdayakan. Yang kedua, bagaimana mengelola feeling, dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan action. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah tips sederhana. Oke, ini sebuah film sederhana tentang seorang pemimpin yang sedang belajar bagaimana dia menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Selalu ada rintangan di sini, Bapak Ibu, ada sesuatu yang membuat dia perlu berpikir, apa dari kejadian ini saya belajar apa gitu. Nah, ketika kita tidak belajar dari satu kejadian, maka masalah itu akan datang lagi sampai kita benar-benar belajar. Datang lagi. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi masalah pelajaran kehidupan akan terus berulang-ulang sampai kita memetik pelajaran di situ. Ketika kita sudah tahu clear, maka loop-nya itu selesai. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengusir kejenuhan dengan cara menggambar, melakukan brain gym dengan menggambar gerakan lazy. Lazy itu angka 8 kebalik. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil kertas atau pulpen, kemudian menggambar angka 8 seperti ini, 8 terbalik. Silakan digambar, ditebeli. Kanan melewati yang kiri, kiri melewati yang terus satu titik berulang-ulang. Silakan, Bapak Ibu, ini dapat dilakukan ketika Anda mulai merasa jenuh di dalam menjalani aktivitas. Bisa diganti dengan warna yang lain lagi. Kita boleh menggambar di kertas seperti ini, di komputer atau dimanapun. Namanya gerakan lazy. Gerakan angka 8 tidur. Lalu bagaimana kalau kita itu ingin menggambar saat kita mengalami kejenuhan? Nah, kita bisa menghilangkan kejenuhan itu dengan cara menggambar lazy menggunakan tubuh kita. Misalkan kita menggunakan tangan kita. Jadi bisa kita gambar seperti ini. Di tangannya
Jadi kita menggambar angka 8 itu dengan menggunakan jari jemari kita seperti ini. Boleh dengan menggunakan jari jemari atau menggunakan tangan lurus seperti ini, kita gambar di objek yang kita inginkan. 8. Ini adalah brain gym bagaimana kita mengurangi kejenuhan ketika kita sedang beraktivitas. Riset yang dilakukan oleh Pak A.D.W. Gunawan menyebutkan bahwa seseorang itu merasa jenuh, mampu berkonsentrasi, katanya usia berbanding dengan menit. Jadi kalau usianya 30 tahun, maka seseorang mampu berkonsentrasi selama 30 menit. Jadi setelah menit ke-31, jeda sebentar melakukan gerakan lazy tadi dengan tangan, dengan gerakan atau menulis, maka kita bisa mengurangi kejenuhan tadi. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup materi kita di 2 jam ini, di jam 11, jadi kita masuk ini, at a big question mark, ada pertanyaan dalam diri kita untuk bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang efektif. Oke, jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, posisi kita di sini, outcome kita ada di sini. Nah, ingat bahwa untuk menuju ke sini, kita akan berhadapan dengan namanya stres, eustress. Jadi, setiap tindakan kita, apalagi di era saat ini, era digital, di mana banjir informasi begitu dahsyat, maka kita akan mudah namanya stres. Nah, di situ kita manfaatkan stres kita sebagai bahan bakar untuk penyemangat pekerjaan kita. Bukan sebagai orang yang fixed mindset. Fixed mindset itu seperti apa? Ya, fixed mindset adalah orang-orang yang mudah sekali stres karena suatu keadaan, distres. Ada kejadian ini, stres. Undang-undang baru, stres. Ganti menteri, stres. Karena Pak, dia fixed mindset, bukan growth mindset. Maka, untuk bertumbuh kita perlu proaktif. Kira-kira ke depan akan seperti apa dan apa persiapan saya? Nah, orang-orang yang fix, dia reaktif. Ada kejadian, baru merespon. Jadi kita fokus ke tujuan kita. Orang-orang yang fixed mindset, stres, reaktif, dan fokusnya pada aktivitas. Sedangkan orang-orang growth, fokus pada hasil. Ketika sudah menentukan capaian hasil di angka, misal 10.000 km, maka dia akan fokus ke 10.000 km. Entah belok kanan atau kiri, dia fleksibel. Yang penting fokus ke 10.000 km, bukan pada aktivitas. Yang penting berangkat, pulang, berangkat, pulang. Jadi mulai hari ini kita setting dulu Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan sekarang, apa yang dapat kita lakukan, dan kita fokus kepada hasil. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan quote ini, hidup itu pilihan, dan tiap pilihan ada konsekuensinya. Saya, Ilyas Samso, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ilyas Samso atas motivasinya. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Ibu-ibu semuanya, masih ada yang tanyakan tidak? Tidak nggih? Kita coba. Ya 2 jam nggih Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir di pertemuan ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga membawa manfaat. Dan Pak Ilyas, terima kasih sebagai narasumber yang telah berkenan memberikan motivasi pada kita semuanya. Juga harapan saya semoga semuanya manfaat. Sekian dulu nggih. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan kita siang hari ini tepat 2 jam. Ya, lebih 2 jam ya. Harapan kami semoga semuanya tetap sehat di masa pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya, dan tetap semangat bekerja. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nggih. Siap, silakan Ibu. Nggih.